Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajaran biologi, yaitu mengenai metabolisme. Nah, untuk metabolisme, Ibu akan bagi menjadi 3 bagian pembelajaran. Yang pertama enzim yang akan kita pelajari sekarang. Kemudian yang kedua katabolisme, yang ketiga anabolisme. Baik, kita lihat apa itu enzim. Nah, sebelum kita lihat enzim, kalian harus tahu dulu tujuan saat mempelajari enzim. Nah, di sini kalian harus tahu pengertian enzim, kemudian mengetahui ciri-ciri enzim, struktur enzim, mekanisme kerja enzim, dan sifat enzim. Nah, kita lihat apa itu enzim. Nah, enzim adalah biomolekul berupa protein yang fungsinya sebagai katalis, mempercepat reaksi dalam suatu reaksi kimia. Oleh karena itu, enzim sering disebut biokatalisator karena berupa katalis, mempercepat reaksi. Biokatalisator. Bionya adalah karena terjadinya di dalam sel makhluk hidup. Ya, sekarang bagaimana sifat enzim? Enzim adalah penyusunnya berupa protein. Karena penyusunnya berupa protein, maka sifatnya sama dengan protein, di mana protein akan mudah rusak oleh panas. Nah, yang ini akan rusak oleh panas sehingga mengalami penurunan fungsinya atau denaturasi. Nah, pada mengenai suhu ini, tadi Ibu protein. Untuk suhu yang bekerja pada enzim, suhu tinggi tadi mengalami kerusakan yang akhirnya menyebabkan denaturasi. Nah, bagaimana dengan suhu yang terlalu dingin? Kalau terlalu dingin, maka enzim bersifat tidak aktif. Nah, berarti kalau tidak aktif, suatu saat bisa aktif. Jadi rusak dengan tidak aktif berbeda. Kalau rusak, tidak bisa dipakai lagi. Tapi kalau tidak aktif, masih bisa dipakai lagi. Contoh, dalam suhu yang rendah, itu enzim tidak aktif. Contoh, kita menyimpan ikan di kulkas. Nah, kalau di kulkas, harusnya ikan itu kalau di luar dalam suhu kamar optimal bagi kerja enzim, akan terjadi proses pembusukan. Pembusukan itu bagian dari proses metabolisme, ya. Nah, akan mengalami pembusukan, tapi disimpan di kulkas, suhu yang dingin, tidak bau. Berarti enzim-enzim yang akan melakukan proses pembusukan tadi tidak aktif. Kemudian, suatu saat kita keluarkan. Pada saat dikeluarkan ternyata si ikan itu dibiarkan di luar lemari pendingin, maka si ikan itu akan mengeluarkan bau busuk. Nah, berarti menandakan bahwa ada enzim yang bekerja melakukan proses pembusukan, ya. Itu di dingin. Kalau di panas tadi kan protein itu penyusunnya adalah enzim itu penyusunnya kan adalah protein. Maka kalau dengan suhu yang panas, protein itu akan rusak. Contohnya makanan yang mengandung protein itu kalau dipanaskan maka komposisi protein, komposisi enzimnya ya berarti hilang, tidak ada, gitu ya. Nah, Ibu contohkan makanan tadi dimasak yang mengandung protein karena
penyusun enzim kan berupa protein, Ibu samakan itu. Sehingga makanan yang dimasak terlalu matang itu komponen proteinnya menjadi hilang, rusak. Kemudian bekerja secara spesifik. Bekerja secara spesifik di substratnya, pH, dan di suhunya. Contoh substrat. Contohnya adalah enzim amilase. Enzim amilase hanya bekerja untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Berarti spesifik kan? Amilase bekerja amilum menjadi glukosa. Amilase tidak bisa dipakai untuk mengubah protein menjadi pepton atau pepton menjadi asam amino, tidak bisa. Atau bisa diubah lemak, tidak bisa. Jadi amilase hanya bisa mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, berarti itu contoh tertentu di substrat. pH. Enzim ada yang hanya bisa bekerja dalam suasana netral, ada yang hanya bekerja pada suasana asam, dan yang bekerja pada suasana basa. Contoh, enzim-enzim yang ada di mulut itu harus dalam keadaan netral bekerjanya. Ya. Lain halnya dengan enzim yang ada di lambung. Enzim yang ada di lambung bekerja dalam suasana asam. Ya, renin, pepsin. Yang di usus halus itu enzim-enzimnya bekerja dalam keadaan cenderung basa. Nah, itu pH. Sekarang yang suhu. Suhu juga spesifik. Tadi kan suhu tinggi denaturasi, rusak. Suhu rendah tidak aktif, gitu ya. Nah, sekarang dapat digunakan berulang kali. Enzim tidak bisa berubah saat terjadinya reaksi. Nanti dilihat di cara kerjanya, ada gambarnya. Enzim rusak oleh panas, tadi sudah dijelaskan. Dapat bekerja bolak-balik. Nah, contohnya tadi Ibu ambil di spesifik tadi amilase ya. Amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Maka glukosa pun bisa diubah oleh amilase menjadi amilum. Nah, itu bolak-balik. Kalau amilum menjadi glukosa, itu berarti ada pemecahan, terurai menjadi zat yang lebih sederhana karena amilum kompleks. Glukosa sederhana berarti penguraian. Penguraian berarti katabolisme. Nah, tapi kalau glukosa ke amilum berarti penyusunan. Karena glukosa sederhana, amilum kompleks. Penyusunan itu adalah peristiwa anabolisme. Nah, sifat enzim dan kinerjanya. Tadi sifat enzim tidak tahan panas. Di sini termolabil. Terus sebagai katalis dalam reaksi kimia, maka enzim bersifat biokatalisator dan enzim penyusunnya berupa senyawa protein. Nah, ini struktur enzim. Enzim itu kalau lengkap ini ada dua bagian. Ada yang berupa proteinnya dan ada yang berupa non-protein. Bagian ini yang lekukan ini sering disebut dengan sisi aktif enzim. Nanti yang berikatan dengan substrat, ya. Contoh substrat tadi amilum, terus glukosa itu substrat. Amilase ya, biasanya enzim pakai akhiran se, nah berarti itu nama enzimnya. Nah, ini sisi aktif enzim yang bisa berikatan dengan substrat. Sekali lagi, enzim kalau lengkap
atau disebut dengan holoenzim, enzim yang yang sempurna gitu ya, yang lengkap, itu disusun oleh dua bagian yang berupa protein yang dikenal dengan apoenzim. Ini sifatnya ya sama seperti protein, tidak tahan panas ya, karena susunannya protein. Dan ada bagian yang disusun bukan oleh protein yang disebut dengan gugus prostetik. Nah, yang gugus prostetik ini ada dua macam. Ada kofaktor, ada koenzim. Kalau kofaktor berupa logam, Fe, Mn, magnesium, kuprun, ya, Cu, Mg. Nah, jadi apa tadi, logam-logam tersebut itu dibutuhkan oleh tubuh. Makanya kita dalam makanan selain protein, karbohidrat, lemak, yang dibutuhkan kita juga butuh mineral, vitamin kan. Nah, mineral itu rupa logam, merupakan apa sih fungsi mineral di dalam tubuh kita? Sebagai enzim. Kalau enzim berarti membantu proses reaksi kimia karena sebagai biokatalisator. Nah, koenzim ini penyusunnya berupa protein. Berupa vitamin, Nah, oleh karena itu fungsi vitamin juga sama. Vitamin itu adalah membantu kerja enzim atau sebagai enzim ya, karena bisa membantu proses reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi harus ada karena tadi bisa merupakan bagian enzim. Nah, ini sifat enzim dan kinerjanya bagaimana. Ini ada enzim, ada substrat. Substrat ini berikatan di bagian sisi aktif enzim. Contohnya tadi substrat amilum, amilase. Nah, terus amilum dengan amilase kan spesifik tuh. Jadi bisa berikatan. Tapi kalau ininya substratnya misalnya amilum, enzimnya pepsin, ya nggak mau, nggak bisa. Ini nggak cocok ya. Nah, karena ada teori tentang cara kerja enzim. Nah, ada dua, ada induksi pas dan ada kunci dengan gemboknya. Nah, ini mirip dengan kunci dengan gemboknya gitu ya. Kunci kalau dengan gemboknya, kalau kuncinya tidak pas, nggak bisa berikatan. Nah, demikian juga enzim, kalau bukan pasangannya dia tidak mau ya. Kemudian berikatan sehingga membentuk substrat enzim, kompleks enzim, yaitu enzim dengan substratnya. Hasil penggabungan ini akan menghasilkan produk dan enzim. Produknya tadi apa? Amilum dengan amilase, produknya glukosa. Nah, ini produknya, glukosa sudah dihasilkan. Enzimnya tetap ada. Kan tadi di sini. Enzim dapat digunakan berulang kali. Enzim tidak berubah saat terjadi reaksi. Jadi bisa digunakan kembali ya. Nah, inilah cara kerja enzim. Kemudian faktor yang mempengaruhinya tadi kan sudah suhu ya. Bekerja dalam suhu tertentu optimal, suhunya harus optimal, pH-nya ada yang pH basa, ada yang netral, ada yang asam. Nah, konsentrasi substrat. Selain yang tadi, ini tadi sudah dibahas, semakin tinggi konsentrasi substrat, kecepatan reaksi semakin tinggi. Ya, tapi ini juga konsentrasi substrat itu juga harus seimbang gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak substratnya. Inhibitor dan aktivator. Inhibitor itu artinya zat penghambat enzim, penghambat kerja enzim. Aktivator yang mengaktifkan, yang mempermudah.
ikatan antara enzim dengan substrat. Nah, inhibitor tadi menghambat. Nah, yang inhibitor ini, oh ya, sebelum Ibu jelaskan, contoh inhibitor. Zat-zat yang tidak diperlukan di tubuh itu inhibitor. Ya, sehingga menyebabkan gangguan fungsi tubuh. Nikotin itu inhibitor karena mengganggu metabolisme dalam tubuh. Terus racun. Nah, mengapa orang yang minum racun meninggal? Karena di dalam tubuh itu si racun ini tidak diperlukan. Sehingga dia menghambat kerja enzim. Kan si racun itu masuk ke tubuh sampai ke sel. Nah, di sel itu dia menghambat kerja enzim. Enzim tidak bisa bekerja. Kalau enzim tidak bisa bekerja, berarti tidak ada metabolisme. Kalau tidak ada metabolisme, berarti tidak hidup, ya. Nah, jadi itu mengapa orang yang keracunan bisa menyebabkan kematian. Nah, hal-hal yang kalau tadi itu zat-zat kimia yang berbahaya. Nah, hal-hal yang kecil saja, zat-zat aditif itu juga sebenarnya inhibitor, ya. Zat-zat aditif pemanis, perasa, nikotin tadi. Terus apa kalau sekarang sudah banyak makanan-makanan pengawet. Nah, itu inhibitor, tidak dibutuhkan di dalam tubuh, tapi dia tidak dibutuhkan di dalam tubuh, justru dia akan merusak proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Maka dia bersifat sebagai inhibitor. Nah, cara kerja inhibitor di tubuh itu ada yang kompetitif, ada yang non-kompetitif. Yang kompetitif jika yang menghambat strukturnya mirip dengan substrat yang berkompetisi. Jadi ada yang mirip substrat padahal bukan pasangannya, sehingga berkompetisi untuk bisa bergabung di sisi aktif enzim. Kan tadi yang enzim dengan substrat itu kan bisa bergabung di bagian sisi aktif enzim. Nah, karena ini ada substrat yang mirip padahal bukan pasangannya. Nah, kalau inhibitor non kompetitif itu molekul yang menghambat melekat yang di luar sisi aktifnya sehingga bisa merubah. Kalau tadi di sisi aktif kan substrat di sisi aktif. Nah, nempel tapi bukan pasangannya. Nah, kalau ini ada zat yang nempel di luar sisi aktif enzim sehingga si struktur enzim itu menjadi berubah. Pada saat berpasangan sisi aktif itu, maka karena strukturnya berubah jadi tidak bisa melekat karena strukturnya sudah berubah, ya. Contohnya lah, gembok dengan kunci. Kunci ini udah mau masuk, tapi kalau gemboknya rusak, gemboknya itu rusak, misalnya rusak, kan nggak bisa berikatan. Nah, ini contohnya demikian yang non kompetitif. Kemudian ini yang inhibitor kompetitif tuh, ini substrat yang sesungguhnya, ya, tapi ini mirip sehingga padahal bukan pasangannya ya tidak mau, ya. Nah, kalau ini lihat ini di luar sisi aktif enzim berikatan. Mau substrat mau berikatan karena bentuknya sudah berubah ini, jadi nggak bisa, ya, karena ada yang non kompetitifnya merubah struktur. Nah, ini enzim dan kinerjanya, tadi kinerjanya ada inhibitor dan ada aktivator. Nah, inilah yang menyebabkan aktivasi, yang mengaktifkan. Energi aktivasi adalah menurunkan energi aktivasi, energi yang diperlukan mulai dari reaksi kimia. Nah, ini kalau dengan enzim sampai di sini, tapi kalau tanpa enzim seperti ini, sehingga ini adalah ada
Nah, ini adalah contoh dari aktivator, energi aktivasi yang merupakan bagian dari aktivator.